Selamat pagi, sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu hari ini kita bersama-sama tentunya memasuki minggu ketiga di bulan September. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini setelah kita bersama-sama memujikan tadi pujian dari KJ nomor 4 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga ini dengan kita khususkan melalui pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat terkasih, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah itu menjadi tema kita di minggu ketiga bulan September 2020 ini. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah kita memujikan pujian syukur kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita sejenak menundukkan kepala kita sambil kita merenungkan dalam hati kita
Sudahkah kita benar-benar melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Akankah kita benar-benar mengasihi Tuhan, sekaligus kita juga mengasihi sesama kita? Mari dengan kerendahan hati kita, kesadaran diri kita, kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita, sambil kita memujikan Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yakobus 1, Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi dengan kita memujikan Kidung Jemaat 410 bait 1 sampai dengan 2.
Sahabat terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur di mana penyertaan dan cinta kasih-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberkati, menyertai, bahkan memberi pertolongan kepada kami. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, tidak hanya kami datang untuk mengungkapkan syukur kami melalui ibadah, namun kami hendak juga mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu, biarkan apa yang hamba sampaikan ini hanya seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, pembacaan firman diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, itu menjadi tema kita di minggu ketiga bulan September 2020 ini. Ibadah, tentunya kita mengetahui tentang ibadah. Tidak perlu kita kupas lagi, namun dalam kehidupan kita, seperti kemarin, minggu kemarin, kita bersama-sama merenungkan bahwa hidup kita sehari-hari sebagai ibadah kepada Tuhan. Lalu ketika kita melakukan itu, pernahkah kita juga berpikir, mau seperti apa ibadah kita? Atau bisa dikatakan harus bagaimana? Ataukah hanya sekedar ya sudah, yang penting saya beribadah kepada Tuhan. Yang penting saya melakukan apa yang benar, itu saja. Atau harus kita mempunyai sesuatu hal yang perlu kita bangun terus-menerus. Karena ibadah itu kembali lagi seperti minggu kemarin diingatkan bahwa setiap hidup kita, dimanapun kita berada, itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Berarti dalam aspek hidup kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan.
bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, di mana kita merasakan di sana juga Allah memelihara kita melalui kehidupan syukur kita, kehidupan sehari-hari kita. Mari kita melihat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita yang sebagai ibadah ini. Kalau kita sering mendengar sebuah lagu dalam PKJ 264, bagaimana di sana setiap syairnya mengatakan, saya akan membacakan itu, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Di sini kita diajak merenungkan bait-bait lagu dari PKJ ini. Benarkah ada syukur di sana? Benarkah di sana ada sujud ketulusan hati ketika kita beribadah kepada Tuhan? Kalau konteksnya saat ini adalah bagaimana hidup kita yang kita lakukan sehari-hari itu sebagai ibadah kepada Tuhan, apakah benar kita sudah tulus hati dengan penuh syukur memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi belajar melalui Filipi 1 ayat 21 sampai 30, bagaimana di sana kita diajar, diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menikmati bagaimana menjadi pengikut Kristus. Menikmati di sini tidak hanya soal berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Namun ketika kita menghadapi pergumulan pun, bagaimana kita juga menikmati pergumulan itu. Pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua bertanya-tanya, lah namanya pergumulan kok dinikmati? Apakah itu mudah menikmati sebuah pergumulan, permasalahan yang ada? Tentu kita akan bisa menikmati atau merasakan itu dengan sukacita ketika kita mengingat akan penyertaan Kristus. Ketika kita mengingat bagaimana pertolongan Kristus di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kalau kita mau lihat ke belakang hidup kita, banyak pergumulan yang sudah kita lewati. Dan ternyata di sana Kristus selalu hadir memberi pertolongan kepada kita. Jadi ketika kita saat ini menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan yang ada di depan kita, mari kita mengingat akan penyertaan Kristus. Mari kita mengingat akan berkat dan tentunya pertolongan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu ketika Rasul Paulus mengajak kita bersama-sama melihat bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus, dia dianiaya, dia disesak, tidak diterima, dia tetap tidak gentar untuk menghadapi itu. Dia tetap memegang teguh imannya kepada Kristus. Dia tetap mewartakan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Walau dia dalam penderitaan, walau dia dalam pergumulan. Dan itu yang bisa kita pelajari juga, bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Kehidupan kita sebagai ibadah kepada Tuhan, mari kita mengingat juga bahwa itu sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada kita. Bagaimana kita berproses terus-menerus mengisi kehidupan kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan dengan kita belajar terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berproses hidup kita ini, apa sih yang seturut dengan firman Tuhan? Kita berproses melakukan itu terus-menerus, tidak henti atau tidak berhenti pada satu titik saja, tapi terus-menerus melakukan itu. Dan tentunya juga kita memegang pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita.
memegang janji yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita wujudkan. Jadi tidak hanya ibadah sebagai ungkapan syukur kita, ibadah sebagai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, tidak hanya itu. Namun kita juga harus mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mempraktekkan bagaimana kita beribadah kepada Kristus dengan kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, itu tidak membuat kita kendor untuk mewartakan kabar sukacita dari Kristus. Janganlah kita hanya datang kepada Kristus atau kepada Tuhan ketika kita membutuhkan saja. Kita beribadah kepada Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Kita datang kepada Tuhan ketika kita terhimpit permasalahan. Baru kita datang dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Janganlah kita membiasakan memiliki kehidupan yang seperti itu. Janganlah itu menjadi habit atau kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Namun bagaimana kita harus setiap saat datang kepada Kristus. Apapun kondisi kita, baik suka maupun duka, kita datang kepada Kristus. Untuk apa? Untuk mewujudkan syukur kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dengan kita belajar bersama tentang ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, kita bisa melihat bahwa di sana penyertaan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita diajak memiliki hati yang tulus dengan ungkapan syukur, dengan ungkapan bahagia, sukacita, mengisi kehidupan kita ini sebagai ibadah kepada Kristus. Dengan kita melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Jadi biarkan itu menjadi bentuk pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita merespon itu. Jadi jangan kita hanya tinggal diam, menerima saja tanpa mempraktekkan. Karena memang kita dituntut seperti Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kita. Kita datang kepada Kristus, baik suka maupun duka, bukan menjadi halangan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mewujudkan kehidupan sebagai ibadah sehari-hari kita kepada Kristus dengan ungkapan syukur, dengan hati yang tulus. Kita tidak hanya datang ketika kita membutuhkan Kristus saja, namun setiap saat kita datang kepada Kristus, kita datang melalui perbuatan dan sikap kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mewujudkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, mewujudkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita benar-benar melakukan hal itu sesuai dengan ketulusan hati kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Pengakuan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur kami, di mana Engkau telah memberkati, menyertai kami, bahkan memberi pertolongan kepada kami, di tengah-tengah apa yang kami hadapi saat ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami diingatkan melalui Rasul Paulus, kesaksian hidup Rasul Paulus yang senantiasa memegang teguh imannya kepada Engkau Tuhan. Baik dalam kedukaannya, penderitaannya. Kiranya itu juga menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus memegang teguh iman kami. Dalam kondisi apapun yang kami hadapi, suka duka, kami terus mencari Engkau dan mewujudkan itu melalui ibadah kami sehari-hari. Mewujudkan itu melalui tindakan dan sikap kami, bahkan tutur kata kami yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan itu. Pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan pemimpin kami. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Tuhan juga memberi hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka ambil dalam setiap keputusannya, itu tentunya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebersamaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Berkati juga Tuhan usaha kami semua, bangsa dan negara ini, untuk keluar dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap usaha kami, baik menjaga kesehatan kami, mengikuti apa yang menjadi aturan, mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintahan kami. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana banjir yang ada di Kalimantan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, pertolongan, dan penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberi kecukupan akan kebutuhan yang dibutuhkan saudara-saudara kami. Bahkan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini bertugas, baik menjadi satgas di sana, relawan di sana yang membantu saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus tentunya untuk para pekerja kesehatan, baik dokter, perawat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menangani kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Tuhan menjaga kesehatan mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa tentunya untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, biarkan Tuhan yang memberi pertolongan, biarkan Tuhan yang memberi kesembuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bahkan persatuan dan kesatuan dari bangsa dan negara ini, kami terus berusaha untuk menjaga itu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menyertai setiap usaha kami ini, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa ini terus terjaga. Keharmonisan, toleransi satu dengan yang lain terus terwujud di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Rahmat Wanareja. Berkatilah Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, berkati juga
jemaat-Mu di sini Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan, kekuatan, bahkan Tuhan yang memberi berkat dalam setiap usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan Tuhan juga menjaga kesehatan kami semua. Kami juga memohon untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses pemulihan dari sakitnya. Berkati Tuhan setiap usaha yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberi pertolongan. Kiranya Tuhan memakai baik lewat obat-obatan maupun perawatan apa yang menjadi harapan akan kesembuhan dari saudara-saudara kami ini dapat terwujud. Terkhusus tentunya untuk Bapak Pangat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Kiranya segala upaya yang dihadapi, dilakukan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan, sehingga kesembuhan yang diharapkan itu dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami ini. Tuhan menjaga kesehatan mereka. Dan Tuhan juga yang mengingatkan mereka untuk rajin belajar. Kami serahkan juga orang tua yang mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan sehari-harinya. Tuhan juga yang memberi hikmat kebijaksanaan dalam mendidik dan merawat anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa secara pribadi kami, lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan tentunya kami juga memohon ampun. Di dalam kehidupan kami sering mengecewakan Engkau dan berbuat dosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Dan sekali lagi biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2 sebagai kidung pengutusan kita. Sahabat terkasih, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita kembali mengingat bahwa hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Mari kita mewujudkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dengan kita terus mengupayakan memiliki hidup yang seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.